Shalom para kekasih Tuhan, pecinta firman Tuhan dimanapun Anda berada. Kita terus belajar dan belajar firman Tuhan. Firman Allah berkata, Matius pasal 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Mari kita belajar dari Matius 8 ayat 33 dan ayat 34. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Nah, dua ayat ini adalah penutup dari Matius pasal yang ke-8 yang melanjutkan kisah tentang dua orang kerasukan setan yang disembuhkan oleh Yesus. Itu berarti bahwa esok kalau Tuhan izinkan, besok pagi kita akan masuk kepada Injil Matius pasal yang ke-9. Kita sudah belajar Matius 5, Matius 6, Matius 7, Matius 8. Kita sudah tidak terasa kita sudah belajar 4 pasal hari demi hari, setiap hari. Dan besok kita akan masuk dalam Matius pasal yang ke-9. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa roh-roh jahat itu akhirnya berpindah ke dalam babi-babi yang menurut penuturan ayat paralel berkata jumlahnya kurang lebih 2000 babi. Dan sejumlah besar babi itu kemudian terjun ke dalam danau dan mati karena pengaruh dari roh-roh jahat tadi. Nah, melihat babi-babi yang dijaga tadi mati bersama-sama, mungkin bunuh diri massal, ceritanya kira-kira begitu. Para penjaga babi tadi lari ke kota, mungkin karena pemiliknya tinggal di kota. Nah, kemudian mereka berbondong-bondong setelah para penjaga babi menceritakan apa yang terjadi menurut ayat yang ke-33, maka orang-orang berbondong-bondong datang menemui Yesus. Dan yang terjadi sangat mengagetkan karena mereka mengusir Yesus. Nah, ada beberapa hal yang kita dapat dari perikop ini. Kalau kita membaca perikop sebelumnya, kita tahu bahwa Yesus dan murid-muridnya diombang-ambingkan oleh badai dan gelombang. Dan besok kita akan membaca bahwa Yesus setelah menyembuhkan orang-orang yang kerasukan tadi, Yesus pergi menyeberang danau lagi. Itu artinya bahwa Yesus dan murid-muridnya datang hanya untuk menyembuhkan orang yang kerasukan tadi. Karena Alkitab berkata pasal 9, Yesus kemudian kembali ke kotanya. Betapa pelayanan yang suci, mulia, dan menakjubkan. Menyeberang danau khusus hanya untuk menyembuhkan dua orang yang kerasukan. Apalagi yang mendorongnya, kalau bukan karena kasihnya kepada manusia, kepada Anda dan saya. Ya, kalau dipikir-pikir rugi ya. Menyeberang danau diombang-ambingkan oleh badai dan gelombang, mestinya di sana yang kita jumpai itu konglomerat, yang kita jumpai orang kaya, yang kita jumpai orang ya masalahnya mungkin masalah sederhana lah, bukan masalah yang seperti ini. Tapi kita lihat di sini yang dilayani Yesus adalah dua orang yang kerasukan setan. Bahkan ayat 28 berkata, mereka, yaitu orang-orang yang kerasukan itu, sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Berarti tempat Yesus melakukan penyembuhan ini adalah tempat yang sunyi. Tidak ada orang, tidak ada wartawan. Jauh dari popularitas. Nah, apa yang kita dapatkan? Yesus tidak membeda-bedakan manusia. Sebagaimana biasanya manusia, Anda dan saya seringkali melakukannya. Orang kerasukan yang ditinggalkan, orang yang dikucilkan, justru Yesus
datang, mendatangi, menyeberangi danau hanya untuk bertemu dengan orang yang oleh manusia dipandang sebelah mata, nggak ada gunanya, orang kerasukan. Itu sebabnya orang kerasukan itu tadi tinggalnya di kuburan. Nah, kembali kita diingatkan, pasal sebelumnya, orang kusta yang dipandang najis disembuhkan. Perwira Romawi yang ada di Kapernaum yang dipandang sebagai orang kafir ditolong oleh Yesus. Dan sekarang orang kerasukan yang tidak dianggap oleh sesamanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Luar biasa. Saya membaca ayat ini dan saya kagum, hati saya dijamah oleh Tuhan, ditegur kembali oleh Tuhan. Betapa kita seringkali memandang manusia dengan kacamata kita sendiri dan kita seringkali menganggap remeh, menganggap sepele orang-orang yang seperti mereka yang ada di Gadara pada waktu itu yang kerasukan. Bahkan kita membaca di sini Yesus yang mendatangi orang kerasukan itu. Orang kerasukan mana mungkin dia bisa menyeberang danau? Tidak mungkin. Yesus yang sengaja menyeberang danau dengan murid-muridnya. Yesus mendatangi. Ada satu tindakan aktif, proaktif istilah zaman sekarang dari Yesus. Nah, beda dengan gereja-gereja zaman sekarang ya. Yesus berkata, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Kita disuruh pergi. Tapi gereja zaman sekarang justru berkata, iklannya bagaimana? Datanglah dan hadirilah, rasakan jamahan Allah. Lowong kita ini disuruh pergi kok malah kita ini suruh ngundang-undang orang, mari datang kemari, datang kemari. Yesus saja pergi, Yesus saja mendatangi, Yesus saja mencari. Bahkan tidak cukup hanya sekedar datanglah, hadirilah, rasakan jamahan Tuhan. Di bawahnya ditambahi, kalau Anda diberkati dan digerakkan Tuhan, bisa transfer lewat Alfamart, Indomaret, atau transfer lewat rekening BCA, bla 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 bla. Hati Yesus murni melayani, tidak cari popularitas, tidak cari keuntungan pribadi. Itu sebabnya kalau kita membaca, Yesus mau pergi ke tempat-tempat yang sunyi seperti itu. Bayangkan tidak ada orang lewat. Orang lewat pun tidak berani. Tapi Yesus justru pergi ke situ, ke tempat-tempat yang sepi, jauh dari popularitas, jauh dari media massa. Dia tidak berharap untuk diviralkan. Dia tidak berharap untuk terkenal. Inilah pelayanan yang tulus. Pelayanan yang apa adanya. Bukan pelayanan yang ada apanya. Bahkan kita melihat setelah melakukan penyembuhan itu, Yesus tidak diajak makan sate Senayan. Yesus tidak diajak pergi ke gerai Starbucks. Tidak ada yang mengajak dia. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, kita melihat di sini betapa pelayanan yang murni seperti itu adalah pelayanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan sudah sepantasnya pelayan-pelayan Tuhan hari ini, termasuk Anda dan saya, mari kita kembali kepada motivasi pelayanan yang murni. Hanya karena kasih kepada jiwa-jiwa, bukan karena ada apanya, tetapi pelayanan apa adanya, bukan ada apanya. Nah, kita lihat di sini respon orang-orang pemilik babi-babi tadi sangat mencengangkan. Mereka justru bukannya malah berterima kasih karena dua orang yang kerasukan tadi disembuhkan, tapi mereka justru merasa rugi karena babi-babi mereka binasa. Nah, manusia memang sejak dahulu lebih memilih harta daripada jiwa-jiwa. Pemilik babi-babi tadi merasa terusik.
dengan kehadiran Yesus. Kalau Yesus di situ terus, pendapatannya atau pemasukannya berkurang. Itu sebabnya mereka berkata, selain mereka ketakutan, mereka mengusir, pergi aja Yesus, sudah nggak ada gunanya, kamu di sini pergi aja, pergi aja. Uang ada di atas segala-galanya. Bahkan Yesus pun tidak perlu. Kalau Yesus bisa mendatangkan uang, ya puji Tuhan, haleluya. Silakan datang Tuhan Yesus. Di WA nyebut-nyebut Yesus, di Facebook nyebut-nyebut Yesus. Tetapi kalau Yesus justru mendatangkan hal-hal yang membuat kita tidak berkutik, tidak bisa berdosa, tidak bisa melakukan kesenangan-kesenangan kita, ya tunggu dulu. Kalau Yesus bisa datangkan keuntungan, ya saya oke. Tapi kalau karena Yesus saya malah tidak bisa korupsi, saya malah tidak bisa tipu-tipu, ya tidak perlu Yesus. Kalau karena Yesus saya tidak bisa membohongi orang dengan timbangan-timbangan yang dikasih pemberat-pemberat yang lain supaya timbangannya tidak jujur. Nah ini yang terjadi. Uang di atas segala-galanya. Yesus nggak perlu. Nah, berapa banyak juga dari kita yang tidak lagi peduli dengan jiwa-jiwa seperti Yesus. Yang penting uang, uang, uang. Ya jiwa oke lah, tapi kalau bisa jiwa hanya sebagai alat. Bukan untuk dimenangkan. Orang diikat setan dan diikat dunia kita tidak peduli. Asalkan yang penting saya bisa cuan. Cuan itu untung. Ya. Masalah orang diikat setan, orang mau diikat dunia, orang masih terus terjajah oleh segala macam hal dalam dunia, masa bodoh. Pokoknya usahaku, pokoknya cuan, pokoknya saya untung. Yesus silakan datang kalau saya bisa dapat uang. Tapi kalau karena Yesus saya justru tidak bisa ini dan itu, tunggu dulu. Sedih betul. Kalau kita melihat karena kasih-Nya, Yesus rela meninggalkan surga dan kemuliaan-Nya demi Anda dan saya. Tidakkah kita mau sedikit keluar dari comfort zone, zona nyaman, karena kepedulian kita kepada jiwa-jiwa, karena kepedulian kita kepada pelayanan pekerjaan Tuhan, tanpa harus cari popularitas, tanpa harus cari keuntungan. Ataukah kita lebih rela manusia mati binasa, masa bodoh, pokoknya saya diselamatkan, saya untung, saya diberkati, punya rumah di bumi dan di surga, masa bodoh orang sebelah kanan kiri saya binasa, masa bodoh. Asalkan saya bisa ciak dan cuan. Biarlah kiranya ayat-ayat yang sederhana ini menjadi perenungan kita untuk mengevaluasi kembali untuk apa kita hidup dan mengapa kita hidup. Sehingga kita hidup dengan tujuan yang jelas, bukan hidup sekedar untuk kepentingan dunia. Matius pasal 6 berkata, kumpulkanlah bagimu, jangan mengumpulkan bagimu harta di bumi, sebab di bumi ngengat dan karak merusakkannya, serta pencuri membongkar dan mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Matius 6 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ajari kami Tuhan memiliki hati Yesus yang peduli dengan jiwa-jiwa. Tidak cari popularitas, tidak cari keuntungan. Bahkan kalau perlu kami memberikan segala-galanya. Karena Tuhan lebih dulu memberikan segala-galanya dalam hidup kami. Kami telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sebab itu kami memuliakan Engkau dengan tubuh kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu ini. Tuhan, sekali lagi kami berdoa, berikanlah kami hati seperti hati Kristus, supaya kami boleh melayani dunia ini dan menyelamatkan mereka
yang sedang menuju kepada kebinasaan. Terpuji Engkau Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa esok. Kalau Tuhan izinkan kita membahas Matius pasal 9. Haleluya. Amin.